Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkau juru selamat kami yang ajaib. Engkau juru selamat kami yang mulia. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sampaikan firman-Mu sebab kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman Tuhan. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah makanan bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan bagi kami Tuhan. Oh, firman-Mu akan menguatkan kami, menghidupkan kami, memuaskan kami Tuhan. Oh Tuhan, sirami kami dengan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Singkapkan mata kami untuk memandang keajaiban firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama Kisah 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Perhatikan, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya ulangi ayat yang ke-10, saudara-saudara. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya saudara, orang Yahudi adalah orang yang menentang kekristenan, orang Yunani adalah orang-orang yang mengejar ilmu pengetahuan. Bayangkan saudara-saudara, ketika Paulus datang ke sana hanya ada 12 orang murid. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun lamanya, pelayanan di situ begitu berkembang sampai seluruh Asia. Seluruh Asia di sini maksudnya adalah Asia kecil, bukan benua Asia. Tapi seluruh Asia kecil telah mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan
tersebar dari Efesus kepada seluruh Asia kecil, saudara-saudara, negara-negara atau bangsa-bangsa di sekitarnya, cuma dalam kurun waktu 2 tahun, hanya dengan bermodalkan 12 murid. Dengar baik-baik, saya percaya inilah yang akan Tuhan kerjakan dalam gereja ini pada 2 tahun ke depan ini, saudara-saudara. Saya percaya dalam 2 tahun ke depan ini Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita, sehingga saudara-saudara, saya tidak memulai dengan 12 murid, saya memulai dengan 30-an orang murid. Dan saya percaya Tuhan bisa bekerja. Kalau Tuhan bisa bekerja dengan 12 orang murid, bermodalkan 12 orang murid melalui Rasul Paulus, maka saya percaya Tuhan bisa lebih bekerja lagi melalui 30-an orang murid yang ada dalam KTB-KTB yang ada, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja sehingga firman Tuhan akan tersebar juga melalui tempat ini. Nah, saudara-saudara, inilah yang namanya kebangunan rohani. Sejak saya masih remaja, ketika saya sudah bertobat dibaptis Roh Kudus, Tuhan, saudara-saudara, saya selalu memiliki kerinduan untuk terjadinya kebangunan rohani. Saya selalu memiliki kerinduan untuk melihat kebangunan rohani terjadi. Saya ada banyak membaca buku-buku tentang kebangunan rohani, dan itu sangat menginspirasi saya. Dan dari dulu saya suka berdoa, saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan kebangunan rohani dalam gereja Tuhan. Tuhan kirimkan kebangunan rohani dalam gereja Tuhan. Bahkan ketika saya sampai di tempat ini, menjadi gembala dari gereja ini, saya juga selalu berdoa, Tuhan kirimkan kebangunan rohani di tempat ini. Kirimkan kebangunan rohani di tempat ini. Tapi saya harus terus terang, kebangunan rohani yang ada dalam bayang-bayang pikiran saya selama ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab ternyata, saudara-saudara. Kenapa? Karena selama ini saya membayangkan kebangunan rohani adalah di mana hadirat Tuhan memenuhi gereja Tuhan dan semua orang tersungkur, semua orang terjamah oleh Tuhan. Dan ada yang rebah, ada yang tertawa, ada yang mengalami fenomena rohani berbagai macam, saudara-saudara. Tetapi saya melihat di dalam Alkitab, rupanya yang namanya kebangunan rohani dalam Alkitab, ciri yang utamanya bukan fenomena rohani. Ciri yang utamanya bukan manifestasi rohani, saudara-saudara. Tapi ciri yang utamanya adalah firman Tuhan makin tersebar. Kalau sudah baca kisah para rasul di awal-awal gereja mula-mula, maka beberapa kali disebutkan firman Tuhan makin tersebar, murid-murid makin bertambah banyak. Jadi ada 2 ciri kebangunan rohani yang dicatat dalam kisah para rasul. Pertama adalah firman Tuhan makin tersebar, orang-orang Yahudi bisa menjadi percaya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang radikal dengan agamanya dan menolak kekristenan. Jadi artinya adalah, saudara, ketika kebangunan rohani terjadi, bahkan kisah Rasul juga mencatat para imam-imam Yahudi pun menjadi percaya. Artinya ketika Roh Kudus bekerja, semua orang akan bisa menjadi percaya. Tidak terkecuali orang-orang yang mungkin saudara berkata, wah orang itu keras, nggak mungkin terima Yesus, orang itu keras, nggak mungkin bertobat, akan dimungkinkan ketika kebangunan rohani terjadi. Dan saya percaya inilah yang namanya kebangunan rohani sejati. Dan saya percaya kita sedang menuju ke sana. Tuhan akan membawa kita ke sana, ke arah kebangunan rohani yang sejati. Kita tidak lagi mengejar fenomena-fenomena rohani. Rebah dalam roh, tertawa dalam roh, menari dalam roh, semua dalam roh. Kita tidak mengejar manifestasi fenomena seperti itu, tapi kita mengejar ciri utama dari kebangunan rohani, yaitu firman Tuhan makin tersebar dan murid-murid makin bertambah banyak. Saya percaya akan tiba waktunya dari tempat ini firman Tuhan akan tersebar kemana-mana. Dan saya percaya setiap saudara yang ada di tempat ini akan menjadi murid. Tidak ada lagi anggota gereja biasa, tidak ada lagi anggota jemaat biasa. Semua saudara akan dimuridkan, semua saudara akan menjadi murid Tuhan. Amin, saudara-saudara.
Sejak awal Yesus ada di atas muka bumi ini, Yesus datang untuk memilih murid-murid dan menjadikan mereka murid. Dan dari murid-murid itulah tersebar firman Tuhan. Dan saya percaya itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Dari 12 orang murid, kebetulan Paulus memulai seperti Yesus di Efesus dari 12 orang murid. Dan dari 12 orang murid inilah firman Allah makin tersebar. Dan murid-murid bertambah banyak, orang Yahudi menjadi percaya, orang Yunani juga menjadi percaya. Orang yang radikal dengan agamanya bisa bertobat, bisa menerima Yesus, bisa menjadi percaya. Orang Yunani, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang suka dengan filsafat, orang yang otaknya pintar, cemerlang, mereka juga bisa bertobat. Karena Yesus adalah juru selamat untuk semua bangsa, untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang. Amin, saudara-saudara. Dan kuasa Roh Kudus akan bisa mengerjakan semuanya sehingga setiap orang bisa percaya. Bahkan Paulus sendiri pun berasal dari agama Yahudi yang sangat radikal, dari mazhab Farisi yang paling keras, dan dia pun bisa bertobat di bawah kaki Tuhan. Jadi tolong singkirkan atau runtuhkan semua tembok-tembok kemustahilan dalam pikiran kita yang selalu mengkotakkan kuasa Tuhan, yang berkata, wah kalau orang ini nggak bisa bertobat, wah kalau orang ini bisa bertobat kelihatannya mukanya baik jadi bisa bertobat, tapi kalau orang ini mukanya jahat nggak bisa bertobat. Hei, tidak ada orang baik orang jahat di hadapan Tuhan. Semua orang adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, dan semua orang butuh penebusan oleh darah Yesus. Semua orang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Amin, Yesus. Amin, saudara. Ya, semua orang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memakai kita semuanya untuk ke arah sana. Semua kita akan mengalami kebangunan rohani sejati. Kalau saudara terus ada sampai pada akhirnya, saudara akan melihat sekali waktu dari tempat ini firman Allah makin tersebar dan jumlah murid makin bertambah banyak. Haleluya. Nah, saya percaya di dalam kebangunan rohani sejati yang Tuhan akan kerjakan di tempat ini dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, saudara-saudara. Jadi ini arahan untuk 2 tahun. Jadi tahun depan nggak perlu arahan lagi, karena sudah 2 tahun. Haleluya. Paket 2 tahun, saudara-saudara ya. Nah, inilah bagian yang akan Tuhan kerjakan. Dan bagian yang akan kita kerjakan, kita perlu tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, dan kita juga perlu tahu apa yang akan kita kerjakan selama 2 tahun ke depan ini. 2 tahun ke depan adalah dasarnya, dan 2 tahun berikutnya adalah lompatannya. Amin. Inilah bagian yang akan Tuhan kerjakan. Yang pertama, ini bagian yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dan melayani dalam bayang-bayang. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dan melayani dalam bayang-bayang menuju kepada hidup dan melayani dalam realitas. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dan melayani dalam bayang-bayang menuju kepada hidup dan melayani dalam realitas. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dan melayani dalam bayang-bayang menuju kepada hidup dan melayani dalam realitas. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dan melayani dalam bayang-bayang menuju kepada hidup dan melayani dalam realitas. Sudah? Oke, saya ulangi sekali lagi. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dan melayani dalam bayang-bayang menuju kepada hidup dan melayani dalam realitas. Sudah? Oke. Ketika Paulus tiba di Efesus, Paulus bertemu dengan 12 orang murid, dan Paulus bertanya, dengan baptisan mana engkau telah dibaptis? Paulus tanya, mereka kenal Roh Kudus enggak? Mereka bilang enggak tahu. Bahkan mereka enggak tahu kalau ada Roh Kudus. Lalu selama ini engkau dibaptis dengan baptisan mana? Mereka bilang mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu Rasul Paulus berkata, engkau harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripada Yohanes, yaitu Yesus. Jadi kau harus dibaptis dengan baptisan Yesus. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Baptisan Yohanes adalah baptisan air. Baptisan Yesus
adalah baptisan Roh Kudus. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi sebetulnya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes, baptisan Yohanes adalah lambang. Baptisan Yohanes adalah bayang-bayang. Karena baptisan yang sesungguhnya adalah baptisan Yesus, yaitu Yesus akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Baptisan air adalah lambang. Baptisan air adalah bayang-bayang. Realitasnya adalah kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Air di situ melambangkan Roh Kudus. Jadi baptisan Yohanes adalah lambang. Baptisan Yohanes adalah bayang-bayang. Realitasnya ada dalam baptisan Yesus. Pelayanan Yohanes adalah bayang-bayang. Pelayanan Yesus adalah realitasnya. Yohanes melayani sebagai imam dan dia membaptis, mempersembahkan orang dosa kepada Allah. Nah, itu bayang-bayang, makanya baptisannya dengan baptisan air. Tapi Yesus adalah realitasnya. Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Ya. Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Dan orang itu benar-benar ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus, bahkan Roh Kudus masuk ke dalam diri orang itu dan tinggal sebagai hayat Allah di dalam diri orang itu. Itu adalah realitasnya. Dan Yesus adalah imam besar. Baptisan Yohanes adalah bayang-bayang. Baptisan Yesus, yaitu baptisan Roh Kudus, adalah realitasnya. Pelayanan Yohanes sebagai imam adalah bayang-bayang. Kalau sudah tahu, Yohanes adalah keturunan imam. Bapaknya namanya Zakarnya, itu adalah imam besar. Yohanes adalah keturunan imam. Tapi Yohanes tidak melayani seperti imam perjanjian lama. Dia tidak memakai jubah imam, dia tidak memakan makanan imam, dia tidak berada di bait Allah seperti para imam yang lainnya. Dia memakai jubah bulu unta, lalu dia memakan madu dan belalang. Madu dan belalang ya. Dan dia ada di padang gurun. Mengapa demikian? Karena pelayanan keimaman Yohanes adalah peralihan dari pelayanan imam perjanjian lama menuju pelayanan imam perjanjian baru. Dengan tampilnya Yohanes, maka Tuhan mengumumkan, Tuhan mendeklarasikan, pelayanan imam perjanjian lama sudah ditutup. Pelayanan imam perjanjian lama sudah selesai. Dan sekarang mulai pelayanan imam perjanjian baru yang dimulai dengan pelayanan Yohanes. Imam perjanjian lama mempersembahkan korban kepada Allah, korban binatang. Tapi imam perjanjian baru dimulai dengan Yohanes mempersembahkan orang dosa kepada Allah. Dibaptis dengan air. Nah, ini adalah lambang atau bayang-bayang dari pelayanan imam besar Yesus Kristus. Ya, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maksudnya adalah Yesus bukan hanya membaptis dalam air, tapi yang realnya Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Baptisan air penting, tapi itu lambang, itu bayang-bayang. Yang realnya adalah saudara dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu ada dua. Baptisan di dalam, saudara menerima Roh Kudus sebagai hayat ilahi, dan baptisan di atas saudara, itu adalah baptisan kuasa. Baptisan hayat dan baptisan kuasa. Ya saudara-saudara, nah ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara memang dibaptis air. Tapi sebetulnya dibaptis air itu cuma lambang, cuma bayang-bayang apa yang terjadi di dalam saudara, bahwa saudara mengumumkan kepada dunia, saudara telah menerima Roh Kudus. Saudara telah menerima baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membaptis saudara dengan Roh Kudus, dan itu sebabnya saudara mengumumkan kepada dunia, aku telah dibaptis Roh Kudus, dan sekarang bayang-bayangnya aku lakukan, aku dibaptis dengan air.
Ada orang yang dibaptis dengan air, tapi sesungguhnya mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya belum diselamatkan, belum menerima hayat dan kuasa Roh Kudus. Ya saudara-saudara, nah ini tidak benar, karena dia melakukan bayang-bayang, tapi dia tidak melakukan realitasnya. Dia menerima bayang-bayangnya, tapi tidak menerima realitasnya. Nah, apa yang terjadi di Efesus adalah Tuhan membawa murid-murid yang ada berpindah dari bayang-bayang kepada realitas. Selama ini tanpa sadar mereka hidup dalam bayang-bayang. Mereka cuma menerima baptisan dalam bayang-bayang, tapi mereka tidak menerima baptisan yang realitasnya, yaitu baptisan dengan Roh Kudus. Mereka telah dibaptis dengan air, itu bayang-bayang, tapi mereka belum mengalami realitasnya. Nah, melalui Paulus, Tuhan membawa mereka untuk berpindah dari hidup dalam bayang-bayang kepada hidup di dalam realitas. Saya percaya itulah yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tuhan akan membawa kita berpindah dari hidup dalam bayang-bayang kepada hidup dalam realitas. Selama ini mereka melayani dalam bayang-bayang, tapi sekarang Tuhan membawa mereka berpindah dari melayani dalam bayang-bayang kepada melayani dalam realitas. Kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Baru, kata kebenaran, misalnya Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu bisa diterjemahkan juga dengan kata realitas. Jadi kita harus menyembah Allah dalam roh dan realitas. Kristus adalah realitas. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Realitasnya adalah Kristus. Saudara makan, apakah kenyang? Iya. Apakah hidup? Iya. Apakah kuat? Iya. Apakah puas? Iya. Tapi itu cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Kristus adalah makananmu yang sesungguhnya. Yesus berkata, akulah roti hidup. Mana yang kau makan di padang gurun telah selesai dan tidak membawa engkau kepada kehidupan. Tapi kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan hidup selama-lamanya. Yesus adalah makanan yang sejati. Yesus adalah makanan dalam wujud yang aslinya. Makanan yang kita makan cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Saudara lihat air, itu juga bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan menerima air kehidupan yang mengalir dalam dirimu dan berbual-bual, terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Jelas saudara-saudara? Apa? Ngomong apa lagi? Saudara melihat lampu terang. Terang ini juga bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Alkitab berkata, Yesus adalah terang dunia. Semua yang ada dalam alam semesta adalah bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Saudara tinggal di dalam rumah, rumah itu juga cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Engkau harus tinggal di dalam Kristus. Kristus adalah rumahmu yang sejati. Halo? Kristus adalah tempat perteduhanmu yang sejati. Kristus adalah kota bentengmu yang sejati. Ya. Kota juga bayang-bayang. Realitasnya Kristus. Dialah kota benteng kita yang sejati. Saudara menginjak tanah, tanah ini juga bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Kristus adalah dasar yang teguh. Saudara melihat batu, batu itu juga bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Kristus adalah batu hidup. Halo? Saudara paham apa yang saya sampaikan? Semua yang ada dalam alam semesta adalah bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Saya harap saudara memahami apa yang saya sampaikan. Bahkan tubuh kita ini adalah bayang-bayang. Realitasnya adalah tubuh Kristus.
tubuh yang sejati adalah tubuh Kristus. Dan gereja yang sejati juga adalah tubuh Kristus. Jadi semua adalah bayang-bayang, realitasnya adalah Kristus dan tubuhnya tentunya. Karena kita adalah tubuh Kristus, maka kita adalah realitas di dalam Kristus. Ya. Itu sebabnya saya percaya Tuhan akan membawa kita bukan lagi hidup dalam bayang-bayang, tapi hidup dalam realitas. Selama ini mungkin makanan jasmani yang membuat engkau hidup dan engkau bergantung pada makanan jasmani itu untuk hidup. Tapi saatnya akan tiba, dan tahun ini adalah saatnya Tuhan akan membawa kita dari bayang-bayang kepada realitas. Engkau akan menyadari bahwa kehidupanmu yang sejati engkau dapat bukan dari makanan itu, tapi kehidupanmu yang sejati engkau dapat dari Kristus. Amin, saudara. Ya. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, segala sesuatunya adalah tentang Kristus. Kristus adalah terang dunia, dan kita adalah juga terang dunia. Jadi kita adalah realitas juga. Kehidupan gereja yang normal adalah realitas dari alam semesta, realitas dari segala-galanya. Ya. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melayani, maka dia melayani dalam bayang-bayang. Dia melayani sebagai bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Saya percaya kita tidak lagi akan menjadi bayang-bayang atau lambang dari perjanjian baru, bayang-bayang atau lambang dari tubuh Kristus. Kita sungguh-sungguh akan memasuki realitas tubuh Kristus. Maaf kata, selama ini kita percaya bahwa gereja adalah tubuh Kristus, betul? Saudara percaya gereja adalah tubuh Kristus? Halo, saudara percaya gereja adalah tubuh Kristus? Tapi kita masih hidup dalam bayang-bayang, belum dalam realitas. Realitasnya, kita belum jadi tubuh Kristus. Kalau yang namanya tubuh, saudara-saudara, kita benar-benar saling membutuhkan, saling terikat, saling menasehati, saling menjagai, saling melayani. Selamat siang. Tapi kita belum mencapai ke sana. Kita masih sendiri-sendiri. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Realitas yang sejati adalah kalau kita tubuh Kristus, kita semua akan berkata, kamu adalah Kristus, aku adalah Kristus. Kita semua adalah Kristus, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Betul? Oke. Kalau yang namanya tubuh, mau tanya, bagian mana dari tubuh kita atau dari tubuh saudara yang paling penting menurut saudara? Bagian mana dari tubuh saudara yang paling penting? Semua penting. Ada yang paling penting? Oke, yang paling penting adalah kepala. Dan itu saja. Selebihnya sama. Selebihnya semua penting. Semua dibutuhkan. Betul? Tapi kita belum mengalami realitas tubuh Kristus itu. Di sini, dalam gereja ini, siapa yang terpenting? Siapa yang paling penting? Iya, kepala. Maksudnya, ini kenyataan di lapangan loh. Kenyataan di lapangan. Kan tadi saudara berkata, semua anggota tubuh itu penting. Betul? Mau tanya, apakah semua saudara di sini penting? Ini teori atau praktek nih? Kita masih hidup dalam teori. Dan kita pikir kita sudah ada dalam realitas. Padahal belum. Apakah semua saudara merasa penting di sini? Apakah semua saudara dipentingkan di sini?
Ayo bicara jujur. Kita ini sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang yang kita pikir itu realitas. Sehingga akhirnya kita tidak bisa membedakan antara bayang-bayang dan realitas. Kita pikir kita sudah hidup dalam realitas, padahal selama ini kita masih hidup dalam bayang-bayang. Banyak orang berkata, kesatuan tubuh Kristus maksudnya apa? Ya kita harus kumpul sama-sama antar gereja. Kumpul belum tentu tubuh. Kita kumpul semua, belum tentu satu tubuh. Saudara pernah mandi bola? Mandi bola. Nah, mainan itu loh. Bola semuanya ngumpul, tapi belum satu tubuh. Semua ngumpul, tapi enggak satu tubuh. Kita enggak saling terikat satu dengan yang lainnya, kita enggak saling tergantung satu dengan yang lainnya. Kalau yang namanya tubuh, satu jari terpotong, terpisah dari tubuh, itu satu jari akan mati. Makanya jari saya nih nggak mau berpisah dengan tubuh saya, karena dia tahu kalau dia berpisah dengan tubuh saya, dia mati. Apakah semua saudara sadar bahwa saudara harus menyatu dengan anggota tubuh yang lainnya? Kalau saudara berpisah dengan anggota tubuh lainnya, engkau mati. Kita baru hidup dalam bayang-bayang dan belum dalam realitas. Kalau mau jujur, saudara akan bilang yang terpenting dari semua yang ada di sini, orang maksud saya, dari semua orang yang ada di sini, yang paling penting itu saya. Saya bukan kepala. Kepalanya Kristus. Tapi saudara menganggap saya kepala. That's the problem. Kepalanya Kristus. Dan semua kita harusnya sama. Nggak ada satu yang menonjol daripada yang lainnya. Kenapa saudara membuat saya menonjol daripada saudara? Ayo. Harusnya kita semua sama dong. Kan bagian tubuh semua sama. Nggak ada yang penting. Nggak ada yang lebih penting dari yang lainnya. Yang paling penting itu kepala. That's it. Sudah. Yang lain semua sama. Betul. Oke, itu saya buktikan bahwa kita selama ini cuma hidup dalam bayang-bayang, bukan dalam realitas. Yang paling kental adalah tubuh Kristus. Oke, tentang tubuh juga. Semua anggota tubuh harus berfungsi, benar? Kalau satu anggota tidak berfungsi, kita nggak matilah, sakit dulu dong. Sakit dulu, jangan buru-buru. Kalau satu anggota tidak berfungsi, kita sakit. Betul? Kalau 5 anggota tidak berfungsi, kita tambah sakit. Sakit parah. Kalau 90% anggota tubuh kita tidak berfungsi, kita sekarat. Kalau sebagian berfungsi, sebagian tidak, namanya stroke. Ya, semua anggota tubuh harus berfungsi bersama-sama, berjalan bersama-sama. Mau tanya, saya jalan, apanya yang jalan? Kakinya. Kalau cuma kaki saya jalan, semua orang kabur. Saya jalan, apakah cuma kaki saya yang jalan? Nggak bisa saudara bilang kaki saya yang jalan. Tubuh saya jalan semuanya. Tangan saya bergerak. Tubuh saya semua bergerak. Satu bergerak, semua bergerak. Itulah tubuh. Satu sakit, semua sakit. Itulah tubuh. Satu berfungsi, semua berfungsi. Itulah tubuh. Nggak satu berfungsi, yang lain nggak berfungsi. Maaf kata lagi, di tempat ini cuma berapa orang yang berfungsi? Oke, ngomong jeleknya, sebagian berfungsi, sebagian tidak berfungsi, artinya kita stroke.
Oke, mungkin kita nggak stroke karena yang berfungsi mungkin cuma 10%, yang 90% tidak berfungsi. Namanya kita nggak bisa ngomong, saudara. Sadarkah saudara, kita belum hidup dalam realitas tubuh Kristus. Kita baru hidup dalam bayang-bayang tubuh Kristus. Kita pikir itu realitas, tapi ternyata kita belum hidup dalam realitas tubuh Kristus. Tapi saya percaya tahun ini Tuhan akan membawa kita ke sana. Tahun ini Tuhan akan membawa kita ke sana. Garis bawahnya dan cetak tebalnya adalah kata berfungsi di situ artinya benar-benar berfungsi. Semuanya berfungsi. Maaf ya, imam. Fungsinya adalah imam. Umat Allah itu fungsinya imam sebetulnya, saudara. Kalau saudara cuma nyambut tamu, nah itu belum fungsi yang dimaksudkan oleh tubuh Kristus. Nyambut tamu, maaf ya, singer, ini belum fungsi imam nih. Fungsi imam itu seperti saya mengajar, saya memimpin, saya menggembalakan. Ini fungsi imam nih. Jadi yang berfungsi sebagai imam baru satu. Ya ada beberapa yang lain dikit lah. Tapi selebihnya tidak berfungsi sebagai imam, tapi berfungsinya ya. Jadi kita belum hidup dalam realitas tubuh Kristus. Tahun ini kita harus mencapai itu. Kita harus hidup dalam realitas tubuh Kristus, di mana satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan, kita saling terikat, kita sadar betul kita nggak boleh berpisah dari tubuh Kristus. Kalau kita berpisah kita mati. Kita nggak bisa hidup sendiri. Satu anggota tubuh nggak boleh berdiri sendiri, nggak boleh. Dia harus satu dengan yang lainnya. Ya harus menjadi satu dengan yang lainnya. Jadi semua kita di tahun ini, semua kita harus berfungsi. Amin. Cuma sebagian yang berfungsi. Kalau cuma sebagian yang berfungsi artinya kita stroke. Coba saya tanya lagi, tahun ini semua kita harus berfungsi. Berfungsi artinya apa? Artinya semua kita harus saling belajar dan saling mengajar. Semua kita harus saling menasehati. Jadi kita bisa menasihati, kita bisa dinasehati. Semua kita harus berfungsi. Karena kalau cuma sebagian yang berfungsi, kita stroke. Makin lama saya merenung tentang tubuh Kristus, saya semakin merasa, wah ini sebetulnya gereja ini belum masuk dalam realitas tubuh Kristus. Ya. Kalau semua pelayanan di tempat ini semuanya masih bergantung pada satu orang ini, kita semua belum berfungsi sebagai tubuh Kristus. Seharusnya tidak seperti itu. Itu bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita semua berfungsi. Dan tidak ada satu yang lebih menonjol daripada yang lainnya. Memang ada karunia jawatan, nabi, penginjil, guru, rasul, gembala. Tapi sebetulnya, misalnya penginjil tugasnya sebetulnya tugas utamanya adalah memperlengkapi jemaat, memperlengkapi anggota tubuh Kristus supaya bisa melakukan penginjilan. Tugas utama seorang penginjil bukanlah menginjil. Dia menginjil juga, tapi tugas utamanya adalah memperlengkapi anggota tubuh Kristus agar bisa melakukan penginjilan. Nah, permasalahan muncul dalam gereja Tuhan karena selama ini para penginjil menginjil sendirian, yang lain membantu. Sehingga akhirnya seluruh anggota tubuh lumpuh, tidak bisa menginjil. Cuma dia satu yang bisa menginjil.
Tapi anggota tubuh tidak pernah diperlengkapi untuk memberitakan Injil, dan itu sebabnya tidak semua anggota tubuh bisa memberitakan Injil. Seharusnya semua anggota tubuh bisa memberitakan Injil, karena ada penginjil yang memperlengkapi anggota tubuh untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Gembala, nah ini berkenaan dengan saya. Gembala fokus utamanya seharusnya memperlengkapi jemaat untuk melakukan tugas penggembalaan, bukan menggembalakan. Nah, ini saya menggembalakan sendiri, ini agak salah, saudara. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus memperlengkapi saudara untuk melakukan tugas penggembalaan, sehingga seluruh anggota tubuh bisa bergerak saling menggembalakan, bukan digembalakan oleh satu orang. Guru juga begitu, pengajar. Bukannya satu orang pengajar melakukan tugas pengajaran. Bukan seperti itu maksudnya Tuhan. Dalam Efesus pasal 4, pengajar tugas utamanya adalah memperlengkapi jemaat supaya bisa mengajar, sehingga jemaat bisa saling mengajar dan diajar. Tetapi yang selama ini terjadi dalam gereja adalah kalau ada pengajar, dialah yang mengajar, semua jemaat jadi pendengar. Sehingga tidak semua jemaat menjadi pengajar. Tidak semua jemaat bisa melakukan tugas pengajaran. Padahal semua karunia jawatan ini diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi anggota tubuh supaya bisa melakukan tugas pelayanan itu. Tapi bukan itu yang kita lakukan selama ini. Jadi selama ini gereja masih hidup dalam bayang-bayang. Saya berdoa dan saya percaya tahun ini Tuhan akan membawa kita ke dalam realitas yang sejati, di mana kita semua akan diperlengkapi dan kita semua akan bisa melakukan pekerjaan pelayanan seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Bukan satu orang yang melakukan pekerjaan pelayanan lalu yang lain membantu. Selama ini yang dilakukan adalah para penginjil besar menginjil sendirian, yang lain jadi asyir, jadi konselor, dan jadi yang lain-lainnya. Jadi pembantu, jadi panitia. Padahal seharusnya sang penginjil bukan melakukan penginjilan sendirian, lalu dibantu oleh sidang jemaat. Seharusnya justru terbalik, penginjil yang membantu semua jemaat untuk melakukan tugas penginjilan. Sehingga seluruh tubuh bergerak bersama-sama. Satu orang menginjil, semua orang menginjil. Itu namanya gerakan tubuh. Kalau kita hidup dalam tubuh Kristus secara realitas seperti itu, saudara-saudara, maka dengar, tidak ada lagi superstar dalam gereja. Serius. Tidak ada lagi satu orang menonjol, semua-muanya dia yang lakukan. Dia menginjil, dia melakukan mujizat, dia mengembalakan, dia melakukan semuanya. Dan semua jemaat terima bersih. Dia bernubuat, jemaat terima bersih. Kalau lagi punya masalah tinggal datang kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta ada pesan Tuhan apa untuk saya? Itu bukan gereja, itu bukan tubuh Kristus. Itu sebabnya saya percaya pada tahun ini Tuhan akan membawa kita kepada realitas tubuh Kristus yang sejati, kepada gereja, kehidupan gereja yang normal, kehidupan gereja yang sejati. Ya, biarlah kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong kita, memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa meresponi apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita pada tahun ini, sehingga kita semua akan bersama-sama, saudara-saudara, akan bersama-sama hidup dalam realitas, bukan lagi hidup dalam bayang-bayang. Kita bersama-sama juga akan melayani dalam realitas, bukan dalam bayang-bayang. Ya saudara, jadi Tuhan akan memindahkan kita dari bayang-bayang kepada realitas, saudara-saudara. Karena semua adalah semua perjanjian lama adalah bayang-bayang juga. Realitasnya adalah Kristus. Saudara bicara tentang berkat Abraham. Apa itu berkat Abraham? Berkat Abraham adalah Roh Kudus atau Roh Kristus. Galatia menyebutkan itu. Ya, saudara bicara tentang keturunan Abraham. Keturunan Abraham adalah Kristus. Galatia juga mengatakan seperti itu.
Saudara bicara tentang tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu adalah Kristus, wujudnya, realitasnya. Kristus adalah tanah perhentian kita, tempat perhentian kita. Tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Itu sebabnya kita harus menikmatinya. Jabatan imam, pelayanan imam dalam perjanjian lama itu juga bayang-bayang. Karena Kristuslah imam besar kita. Ya, semua karunia jawatan, bahkan nubuatan adalah bayang-bayang. Wujud aslinya adalah Kristus, karena Alkitab berkata roh Yesus adalah roh nubuat. Semua nubuat adalah bayang-bayang, wujud aslinya adalah Kristus. Ya, gereja diciptakan oleh Tuhan sebagai organisme, yaitu tubuh Kristus, bukan sebagai organisasi. Tapi selama ini kita menjalankan gereja sebagai organisasi dan bukan organisme. Tiba waktunya kita akan beralih dari bayang-bayang kepada realitas, dari organisasi kepada organisme yang hidup. Biarlah kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong kita untuk bisa mewujudkannya, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu bersama dengan Tuhan untuk mewujudkannya. Karena saya percaya inilah keinginan Tuhan. Pada tahun ini Tuhan akan membawa kita dari bayang-bayang kepada realitas. Saudara orang Kristen, saudara jadi orang Kristen berapa lama? Berapa banyak Kristus yang telah engkau nikmati? Berapa banyak Kristus yang telah tergarap dalam diri saudara? Berapa banyak Kristus yang telah engkau alami dalam kehidupan saudara? Selama engkau tidak hidup di dalam Kristus, selama engkau tidak berpusat pada Kristus, selama engkau tidak mengalami Kristus dalam hidupmu, selama engkau tidak menikmati Kristus dalam kehidupan kekristenanmu, engkau masih menjadi orang Kristen bayang-bayang. Engkau belum menikmati wujud asli dari kekristenan. Engkau belum menikmati realitas kekristenan. Realitas kekristenan yang sejati adalah Kristus. Itulah realitas kekristenan yang sejati. Kekristenan berpusat kepada Kristus. Kekristenan adalah kehidupan yang menikmati Kristus. Kekristenan adalah kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Kekristenan adalah seluruhnya tentang Kristus. Bukan tentang kita, bukan tentang aku, dan bukan tentang berkat. Amin, saudara-saudara. Jadi itulah yang akan Tuhan lakukan. Tuhan akan membawa kita berpindah dari bayang-bayang kepada realitas. Bersiaplah untuk hidup dalam realitas. Bersiaplah untuk hidup dalam wujud asli dari kekristenan. Bersiaplah saudara-saudara untuk berpindah dari semua bayang-bayang masa lampau kepada realitas masa kini yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Yang kedua, poin kedua yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia atau kemampuan untuk membangun diri sendiri dan membangun tubuh Kristus. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia atau kemampuan untuk membangun diri sendiri dan tubuh Kristus. Sekali lagi, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia atau kemampuan untuk membangun diri sendiri dan tubuh Kristus. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia atau kemampuan untuk membangun diri sendiri dan tubuh Kristus. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh adalah karunia untuk membangun diri sendiri, sedang bernubuat adalah karunia untuk membangun tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi bahasa roh adalah karunia untuk membangun diri sendiri, bernubuat adalah karunia untuk membangun jemaat. Itu sebabnya saya percaya pada 2 tahun mendatang ini, saudara-saudara, Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita, dan Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk membangun diri sendiri dan membangun jemaat. Selama ini, saudara-saudara, ada orang yang sibuk membangun diri sendiri, ada orang yang punya kemampuan untuk membangun diri sendiri, tapi tidak punya kemampuan untuk membangun jemaat. Ya. Dan ada orang yang sibuk membangun jemaat tapi tidak sibuk membangun dirinya sendiri. Ini juga parah, saudara-saudara.
Nah, kehidupan gereja yang normal adalah setiap jemaatnya akan punya karunia, akan punya kemampuan untuk membangun dirinya sendiri di rumah. Dan ketika dalam perkumpulan sidang jemaat, dia punya kemampuan untuk membangun jemaat. Gereja yang normal adalah setiap jemaatnya, setiap anggota tubuh punya kemampuan untuk membangun dirinya sendiri, punya tanggung jawab untuk membangun dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana caranya dia membangun dirinya sendiri bersama dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana caranya dia harus menikmati Kristus setiap hari di rumah supaya dia kaya akan Kristus. Supaya kehidupannya melimpah dengan kekayaan Kristus, sehingga ketika dia ada dalam gereja, dia bisa mengalirkan kekayaan Kristus yang sudah dia miliki ke dalam gereja. Saya berdoa sepanjang tahun ini Tuhan akan membangkitkan setiap jemaat untuk tahu bagaimana caranya membangun diri sendiri, sehingga ketika ada dalam pertemuan jemaat, semua kita tahu bagaimana caranya membangun jemaat. Kita tahu bagaimana caranya membangun diri sendiri, kita tahu bagaimana caranya membangun jemaat. Karena kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya membangun diri sendiri, saudara juga tidak akan tahu bagaimana caranya membangun jemaat. Saudara akan punya kerinduan, saudara akan punya tanggung jawab untuk membangun dirimu sendiri bersama dengan Kristus di rumah, untuk memperhidupkan Kristus di rumah, sehingga ketika saudara datang dalam pertemuan jemaat, saudara tahu bagaimana caranya untuk membangun jemaat. Sehingga ketika saudara datang dalam pertemuan jemaat, saudara tidak datang untuk terima berkat. Saudara tidak datang untuk dibangun. Saudara datang untuk membangun. Di rumah saudara sudah membangun diri saudara sendiri. Ketika saudara datang dalam jemaat, hasrat hati saudara adalah saudara mau dibangun dan membangun. Di dalam pertemuan jemaat, kita semua saling membangun, kita semua saling dibangun, kita semua saling belajar, kita semua saling mengajar, kita semua saling digembalakan, kita semua saling mengembalakan, kita semua saling dirawat, kita semua saling merawat. Itulah gereja, itulah tubuh Kristus. Amin, saudara. Ya, saudara nggak perlu berpikir gimana caranya, tenang aja, itu urusan saya untuk memikirkannya bersama dengan Tuhan. Nanti saudara tinggal melaksanakannya gitu kira-kira saudara. Tetapi inilah yang akan Tuhan kerjakan. Yang saya maksudkan untuk menyampaikan ini adalah supaya saudara bersiap. Karena hati saudara harus terbuka terhadap firman Tuhan, sehingga ketika Tuhan bekerja, engkau siap. Kalau engkau tidak punya hati yang terbuka untuk Tuhan, ketika Tuhan bekerja, engkau tidak siap. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus, di dalam Roh Kudus yang akan bekerja dengan kuat dalam diri saudara, sehingga setiap hari saudara di rumah, saudara tiba-tiba akan muncul sebuah tanggung jawab untuk mengerjakan, untuk membangun dirimu sendiri. Ya, saudara akan dengan rajin, dengan tanggung jawab, saudara akan melatih diri saudara untuk menyerukan nama Tuhan, melatih diri saudara untuk menggunakan roh saudara, melatih untuk hidup dalam roh, melatih diri saudara untuk mendoa bacakan firman, melatih diri saudara untuk berbahasa roh, untuk melatih diri saudara untuk memberitakan Injil, melatih diri saudara untuk melakukan segalanya. Engkau melatih dirimu untuk membangun diri sendiri. Tuhan akan memberikan kerelaan dan kemauan. Karena Alkitab berkata, kalau kita punya kerelaan, kita punya kemauan, itu juga karena diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita berdoa bersama-sama supaya sepanjang tahun ini Tuhan akan memberikan kepada setiap jemaat tanggung jawab. Tuhan akan memberikan setiap kita kerelaan, keinginan yang sangat kuat untuk bertumbuh di dalam roh, untuk bertumbuh di dalam Kristus, untuk bisa membangun diri sendiri. Tuhan akan memberikan karunia-Nya, Tuhan akan memberikan kemampuannya, Tuhan akan memperlengkapi setiap saudara untuk setiap hari dalam hidup saudara. Tidak ada waktu yang terlewat, engkau terus menikmati Kristus dalam hidup saudara, sehingga setiap kita akan diperkaya akan Kristus. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga,
Inilah yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan menyertai pemberitaan kita dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Tuhan akan menyertai pemberitaan kita dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ayat 11 ayat 12 berkata, oleh Paulus Tuhan mengadakan banyak tanda dan mujizat. Bahkan orang membawa sapu tangannya yang bekas dipakai oleh Paulus diletakkan atas orang sakit sembuh. Orang yang kerasukan setan-setannya pergi. Saudara-saudara, mujizat memang bukan yang utama. Mujizat bukanlah yang kita kejar. Mujizat bukanlah pemberitaan kita. Pemberitaan kita adalah Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bukan mujizat. Tapi mujizat adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pemberitaan kita. Saya percaya ketika kita memberitakan Kristus yang sudah bangkit, mujizat akan menyertai. Tuhan tidak merasa bertanggung jawab untuk menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan mujizat kalau kita tidak memberitakan Injil. Kalau kita tidak memberitakan Kristus yang sudah bangkit itu. Ya, buat apa Tuhan memberikan kuasa kepada kita kalau kita tidak melakukan pemberitaan? Karena kuasa diberikan supaya kita melakukan pemberitaan, melaksanakan pemberitaan sampai selesai, sampai tuntas. Dan itu pun mujizat tidak dilakukan secara sengaja. Kalau saudara memperhatikan Alkitab, membaca Alkitab dengan teliti, misalnya dalam hal ini, kita seringkali bicara, sapu tangan Paulus dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Lalu kita niru-niru sapu tangan kita lap keringat kita, lalu sapu tangan bekas keringat kita ditempelkan pada orang sakit. Hasilnya belum tentu sama. Bisa saja ada yang sembuh. Tapi mungkin kebanyakan akan saya percaya ini terjadi secara tidak sengaja. Mungkin saja habis Paulus khotbah lap keringat kayak gitu, dia taruh sapu tangannya di atas meja, dia lupa bawa, lalu ada yang membawakannya, lalu sapu tangannya kena orang sakit, orang sakit sembuh. Nggak sengaja. Kalau suruh baca Kisah Rasul pasal 4 kalau nggak salah, di mana bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, sudah pikir Petrus sengaja? Nggak sengaja itu. Dia jalan, tiba-tiba ada orang sakit, bayangannya kena orang sakit, tiba-tiba orang sakit sembuh. Nah dari situ orang yang menyimpulkan, bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau Petrus jalan, semua orang sakit berjejer di pinggir jalan, supaya kena bayangannya. Jadi kita tidak mengejar mujizat, kita tidak berusaha bikin mujizat. Mujizat akan menyertai kita kalau kita melakukan pemberitaan. Mujizat bukanlah berita kita. Berita kita adalah Injil Kerajaan. Bukan mujizat. Mujizat adalah yang menyertai ketika kita memberitakan Injil Kerajaan. Jadi bukan tujuan kita untuk mujizat. Tujuan kita adalah memberitakan, dan Tuhan akan menyertai kita dengan tanda heran dan mujizat karena berita. Karena Tuhan harus meneguhkan beritanya. Tuhan harus meneguhkan firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Jadi yang membuat Tuhan terdorong untuk melakukan mujizat karena ada pemberitaan yang dia harus teguhkan, dan itu sebabnya dia melakukan mujizatnya. Jadi inilah 3 hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada tahun-tahun ini, saudara-saudara. Tuhan akan memindahkan kita dari bayang-bayang kepada realitas. Saya harap semua saudara siap. Kekhawatiran saya adalah ada orang-orang yang sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang dan puas hidup dalam bayang-bayang, dan ketika saya mau memindahkan saudara ke dalam realitas, saudara badannya jadi berat. Sehingga pindahinnya susah. Karena saudara sudah terlalu nyaman dalam bayang-bayang. Engkau tidak mau hidup dalam realitas yang sejati. Engkau tidak mau hidup dalam kekristenan yang sejati. Engkau tidak mau hidup dalam realitas yang sejati yang ditulis oleh Alkitab.
Jadi bersiaplah, saudara harus menyiapkan hati saudara harus terbuka hati saudara, sehingga saudara bisa menerima ketika Tuhan memindahkan saudara dari bayang-bayang kepada realitas. Yang kedua, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia atau kemampuan untuk membangun diri sendiri dan tubuh Kristus, saudara-saudara. Sehingga semua kita akan bisa berfungsi untuk saling membangun tubuh Kristus. Sehingga saya berharap, saya berdoa supaya sebagai sesama anggota tubuh Kristus, semua kita akan terbangun secara sempurna. Amin, saudara-saudara. Dan yang ketiga, Tuhan akan menyertai pemberitaan kita dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan sekarang saya mau sampaikan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Saudara siap untuk itu? Oke, inilah bagian yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan memberitakan Injil Kerajaan dan mengajarkan jalan Tuhan dengan berani dan tekun. Terima kasih untuk satu amin. Sayang cuma satu amin. Apakah semuanya anggota tubuh? Kalau satu amin, semua amin. Kita akan memberitakan Injil Kerajaan dan mengajarkan jalan Tuhan dengan berani dan tekun. Ayat 8 berkata, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita akan memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengajarkan jalan Tuhan. Ini harus digarisbawahi dengan tepat. Yang kita beritakan dan ajarkan bukanlah sekedar Injil keselamatan, melainkan Injil kerajaan. Kita tidak dipanggil untuk cuma menyelamatkan orang. Kita dipanggil untuk membangkitkan anak-anak kerajaan, umat pemenang yang akan membangun Yerusalem baru. Ya saudara, kita tidak dipanggil hanya untuk menyelamatkan orang, kita dipanggil untuk membangkitkan anak-anak kerajaan, orang Kristen pemenang yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba, yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan yang akan menjadi kota administrasi Allah dalam langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Kalau saudara nggak ngerti, udah aminkan aja dulu. Ya saudara, yang kita beritakan bukan sekedar Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Apa bedanya? Injil keselamatan hanya menyelamatkan orang. Terima Yesus ya? Ya, terima Yesus. Kamu mati masuk mana? Masuk neraka. Oke, kalau terima Yesus masuk surga. Ayo, terima Yesus sekarang supaya masuk surga. Oke, masuk surga. Permasalahannya setelah mereka terima Yesus, mereka nggak langsung masuk surga. Mereka masih hidup di dunia. Nah, Injil kerajaan bukan hanya menyelamatkan orang, tapi setelah diselamatkan, dirawat orangnya. Tidak dilepas. Dirawat orangnya, ditumbuhkan, diajarkan firman Tuhan, sehingga dia bisa hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan sorga. Itulah Injil kerajaan, sehingga dia bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi menjadi anak-anak kerajaan. Saya percaya dengan sungguh semua saudara yang ada di tempat ini, saudara tidak akan sekedar menjadi orang Kristen. Saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan menjadi anak-anak kerajaan, umat pemenang, orang Kristen pemenang yang nantinya akan membentuk Yerusalem baru. Saya benar-benar terpanggil oleh Tuhan untuk membangkitkan anak-anak kerajaan, untuk membangkitkan umat pemenang, untuk membangkitkan orang Kristen pemenang, bukan sekedar orang Kristen. Ada banyak orang Kristen tapi sedikit pemenang. Ya saudara, saudara harusnya menjadi orang Kristen pemenang, umat kerajaan, anak kerajaan. Anak kerajaan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita akan memberitakan dan mengajarkan Injil kerajaan. Dan kita juga akan memberitakan dan mengajarkan jalan-jalan Allah. Yang kita ajarkan dan beritakan bukanlah perbuatan Tuhan, melainkan jalan-jalan Tuhan. Mazmur 103 ayat 7 berkata, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa,
perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Orang Israel mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi Musa mengenal jalan Tuhan. Orang yang mengenal perbuatan Tuhan hanya bisa menerima perbuatan Tuhan, tapi tidak bisa menerima jalan Tuhan. Orang yang mengenal perbuatan Tuhan hanya nungguin orang yang mengenal jalan Tuhan untuk bikin mujizat, untuk memanifestasikan perbuatan Tuhan, dan dia terima bersih perbuatan Tuhan. Dianya sendiri nggak pernah bisa melakukan perbuatan Tuhan. Orang yang mengenal jalan Tuhan bisa memanifestasikan perbuatan Tuhan. Tapi orang yang cuma mengenal perbuatan Tuhan, cuma terima perbuatan Tuhan, cuma terima mujizat, tapi dia nggak pernah bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Dia cuma terima ajaran, tapi dia sendiri nggak pernah bisa untuk mengajar. Dia cuma terima nubuat, tapi dia sendiri nggak pernah bisa dipakai oleh Tuhan untuk membangun jemaat di dalam karunia nubuat. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita hanya mengenal perbuatan Tuhan. Masalah timbul karena orang Kristen, terlalu banyak orang Kristen yang cuma mengenal perbuatan Tuhan dan memang cuma maunya mengenal perbuatan Tuhan. Pak Pendeta, saya nggak mau tahu bagaimana itu kekristenan. Udahlah, yang penting kamu khotbah bikin mujizat, kamu bernubuat, kamu bikin mujizat. Pokoknya saya terima mujizat. Ayo manifestasikan perbuatan Tuhan, sampaikan pesan Tuhan. Sehingga pendeta yang di sini, saudara-saudara, selalu punya tekanan untuk setiap kali dia pelayani harus memanifestasikan perbuatan Tuhan. Dan saya mau ngomong dengan terus terang, setiap pendeta hamba Tuhan yang ketika berdiri melayani Tuhan ada dalam tekanan untuk memanifestasikan perbuatan Tuhan, ini tidak wajar. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, dia harus bebas merdeka dari semua tekanan untuk memanifestasikan perbuatan Tuhan. Dia hanya harus punya beban untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan jalan-jalan Tuhan kepada seluruh jemaat. Semua orang Kristen, rata-rata orang Kristen datang ke gereja, dengar khotbah untuk melihat perbuatan Tuhan, untuk mengenal perbuatan Tuhan, untuk menerima perbuatan Tuhan. Dan ketika diberikan jalan Tuhan, ketika diajarkan jalan Tuhan, ketika disodorkan jalan Tuhan, mereka menolak. Karena mereka lebih senang, lebih suka dengan perbuatan Tuhan daripada jalan-jalan Tuhan. Untuk menerima perbuatan Tuhan, saudara tidak perlu membayar harga. Kalaupun saudara membayar harga, harganya sangat kecil. Tapi untuk mengenal jalan Tuhan, kau perlu membayarnya dengan seluruh hidupmu. Musa membayarnya dengan seluruh hidupnya. Dia menghadap Allah, padahal tidak ada satupun orang yang menghadap Allah bisa hidup pada waktu itu. Tapi Musa mempertaruhkan hidupnya. Dia menanggalkan seluruh keberadaannya. Dia menghadap Allah. Sementara orang Israel di bawah gunung tinggal berkata, Musa, kamu saja yang ngobrol sama Tuhan. Kami tidak mau ketemu dengan Tuhan. Nanti kami mati. Itulah orang Kristen kebanyakan, saudara-saudara. Pak Pendeta, kamu saja yang berdoa. Pak Pendeta, kamu saja yang berpuasa. Pak Pendeta, kamu saja yang dengar suara Tuhan. Saya tinggal tanya, Pak Pendeta, ada pesan Tuhan untuk saya? Kalau gereja seperti itu bukan tubuh Kristus, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, kita semua harus bangkit. Bukan cuma saya yang bangkit, tapi semua saudara harus bangkit juga. Kita semua harus memberitakan Injil Kerajaan. Kita semua harus mengajarkan jalan-jalan Tuhan dengan berani dan tekun. Seperti saya katakan tadi, saya katakan sekali lagi, tidak semua orang suka dengan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sempit. Yesus berkata, kalau kamu mau masuk kerajaan sorga, jalannya sempit. Ada banyak jalan yang lebar dan semua orang melalui jalan itu. Tapi kalau kamu mau masuk kerajaan sorga, jalannya sempit. Lebih mudah seorang kaya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, tapi daripada orang kaya masuk kerajaan sorga.
Mengapa? Karena jalannya sempit. Jalannya sempit. Artinya apa? Kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen main-main lalu mengenal jalan Tuhan. Maafkan saya kalau saya harus berkata, saudara tidak akan pernah bisa mengenal jalan Tuhan kalau saudara masih mencintai dirimu sendiri, karena jalan Tuhan adalah jalan salib. Jalan Tuhan adalah jalan salib. Saya ulangi sekali lagi, jalan Tuhan adalah jalan salib. Siapapun yang masih mencintai dirinya sendiri tidak bisa melewati jalan salib. Dan jalan salib adalah jalan yang paling dihindari oleh orang Kristen. Setiap orang yang mengikut Kristus, Yesus berkata, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Kalau saudara sungguh-sungguh pengikut Kristus, kau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu setiap hari. Amin, saudara-saudara. Diperlukan hati yang haus dan lapar akan kebenaran untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah kebenaran. Dan saya harus mengatakan terus terang, tidak semua orang mencari kebenaran. Semua orang mungkin mencari kesembuhan, semua orang mungkin mencari berkat, semua orang mencari pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan, semua orang mungkin mencari karunia, tapi tidak semua orang mencari kebenaran. Dan tolong bedakan antara kebenaran dan pembenaran. Kalau engkau mencari kebenaran, engkau akan bertemu dengan kebenaran. Kalau engkau mencari pembenaran, engkau akan bertemu dengan pembenaran. Tapi pembenaran bukanlah kebenaran. Dan kebenaran yang sejati adalah Kristus. Amin, saudara-saudara. Dan kebenaran itu adalah realitas di dalam Kristus. Nah, kita akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bersiaplah, karena tahun ini kita akan bersama-sama diperlengkapi untuk menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Cuma 2 atau 3 orang yang bilang amin. Apakah saudara tubuh Kristus? Oh, haleluya. Satu menginjil, semua akan menginjil. Satu bergerak, semua bergerak. Kalau saya jalan, bukan cuma kaki saya yang jalan, seluruh tubuh saya berjalan. Tahun ini saya mau bergerak, apakah semua saudara ikut bergerak? Tahun ini saya akan berjalan, apakah semua saudara berjalan? Tahun ini apakah kita semua mau bergerak? Kalau saudara siap, ayo kita berangkat. Karena kita adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kita adalah anggotanya. Dan tidak ada satupun orang di tempat ini yang merasa kurang penting, yang merasa tidak terlibat. Semua kita terlibat, semua kita terikat, semua kita penting. Amin, saudara-saudara. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, saya berdoa, saya berharap semua saudara juga hatinya terbuka untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya saya memberitakan perbuatan Tuhan di tempat ini. Saya memanifestasikan perbuatan Tuhan di tempat ini. Dan saudara sendiri telah menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ada banyak mujizat yang terjadi, ada banyak kesembuhan yang terjadi, ada banyak terobosan yang terjadi. Tapi itu perbuatan Tuhan. Tiba waktunya Tuhan membawa kita ke level yang baru dalam kerohanian kita. Dia tidak lagi ingin memperkenalkan perbuatannya, tapi sekarang dia ingin memperkenalkan jalan-jalannya. Amin, saudara. Inilah yang selalu saya doakan sejak dahulu. Tuhan, perkenalkan saya jalan-jalan Tuhan. Tuhan, beritahukan saya jalan-jalanmu. Tuhan, tolong bawa saya di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan saya harus berkata dengan terus terang, dan saya sudah berkata kepada beberapa di antara saudara, saya telah menemukan jalan Tuhan. Dan ternyata simple, jalan itu bernama Yesus Kristus. Haleluya. Dan itu sebabnya saudara semua akan dibawa kepada Yesus Kristus. Saudara tidak akan dibawa lagi kepada karunia, saudara tidak akan dibawa lagi kepada mujizat, saudara tidak akan dibawa lagi kepada berkat, saudara akan dibawa kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah jalan Tuhan satu-satunya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya pintu, saudara-saudara. Jadi dialah jalan, dialah pintu, dialah segalanya. Pintu ini cuma bayang-bayang, realitasnya adalah Kristus. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Ya saudara,
Nah, Injil Kerajaan akan kita beritakan, dan saya mau kita semua bergerak bersama-sama. Bukan cuma imam, bukan cuma satu imam di sini, tapi semua kita adalah imam. Itu sebabnya kita semua harus mempersembahkan orang dosa kepada Tuhan, sehingga orang itu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Penggembalaan juga harus kita semua yang melakukannya. Pengajaran juga harus kita semua yang melakukannya, dan bukan cuma satu orang. Tugas saya adalah memperlengkapi saudara supaya bisa melakukan semuanya. Kalau saya tidak bisa memperlengkapi saudara, saya akan cari bantuan orang yang memang berkarunia untuk memperlengkapi saudara. Dan saya percaya Tuhan sudah memberikan jalannya. Saudara mungkin tidak tahu, tapi sepanjang bulan November, Desember mungkin saya sudah bergerilya mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dan apa yang harus saya siapkan. Dan ya, saya memang masih harus mempersiapkan semuanya seorang diri. Tapi saya percaya tahun-tahun mendatang saya tidak akan sendirian lagi, karena semua saudara sudah dibangkitkan oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama dengan saya. Amin, saudara-saudara. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus semuanya. Yang kedua, bagian yang akan kita kerjakan adalah kita akan meninggalkan orang-orang yang menolak jalan Tuhan dan memisahkan orang-orang yang menerima, lalu memuridkan mereka secara seksama. Kita akan meninggalkan orang-orang yang menolak jalan Tuhan dan memisahkan orang-orang yang menerima, lalu memuridkan mereka secara seksama. Ayat 9 berkata, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Inilah yang saya katakan, orang yang tidak membuka hatinya, orang yang menutup hatinya, orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Sekali lagi saya harus berkata dengan terus terang kepada saudara. Saya sudah berkata kepada beberapa orang di antara saudara, saya sudah berkata bahkan kepada istri saya sudah menemukan jalan dan kebenaran dan hidup yang selama ini saya cari. Dan saya akan mengajarkannya kepada jemaat, dan kalau jemaat menerimanya, saya memuji Tuhan. Dengan segenap hati saya senang karena saudara mau diajar jalan Tuhan, karena saudara mau menerima jalan Tuhan, sehingga kita semua hidup di dalam jalan Tuhan yang sama. Tetapi kita harus mengakui, kita harus berbesar hati. Ketika kita mengajarkan jalan Tuhan, seringkali ada yang menerima, tapi juga ada yang menolaknya, saudara-saudara. Ketika kita memberitakan Injil, sama saja kita harus berbesar hati. Mungkin tidak semua orang akan menerima kita, tapi pasti ada yang menerima kita. Amin, saudara-saudara. Nah, sama ketika saya mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada saudara, ada yang menerimanya, tapi juga ada yang menolaknya. Dalam hal Paulus bahkan ada yang tegar hatinya, mereka bukan menerimanya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mereka mengumpat jalan Tuhan. Dan akhirnya, mau tidak mau, akhirnya Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dan memuridkan mereka secara seksama di ruang kuliah Tiranus. Setiap hari dia berbicara kepada para muridnya di ruang kuliah Tiranus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali seorang hamba Tuhan sebetulnya mau mau mengambil jalan yang semulus-mulusnya. Tapi di lapangan, mau nggak mau kita harus mengakui, seringkali tidak bisa semulus-mulusnya. Ada saja orang yang menolak, ada saja orang yang tegar hatinya, yang tidak mau diyakinkan oleh jalan Tuhan, yang tidak mau diyakinkan bahwa ini adalah jalan Tuhan. Dan karena seperti itu, mau tidak mau Paulus harus mengambil keputusan meninggalkan mereka yang menolak jalan Tuhan, meninggalkan mereka yang tegar hatinya, meninggalkan mereka yang mengumpat jalan Tuhan, yang tidak mau diyakinkan, dan harus memisahkan para murid sehingga kita bisa fokus untuk memuridkan para murid. Itulah kira-kira yang sedang saya lakukan, yang sudah saya lakukan, dan yang akan saya lakukan. Saya tidak mau lagi diganggu dengan orang-orang yang menolak jalan Tuhan. Saya hanya mau fokus untuk memuridkan orang-orang yang hatinya terbuka ketika diajarkan jalan Tuhan. Dan saya mau fokus untuk menjadikan mereka murid
berapapun jumlahnya. Saya memulai dengan 10 orang murid, tapi saya percaya dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, berita firman Tuhan akan tersebar kemana-mana melalui semua murid. Dan saya berdoa, saya memanggil setiap saudara, ayo beri dirimu untuk dimuridkan. Beri hatimu untuk dibuka, untuk diyakinkan mengenai jalan Tuhan. Percayalah, saya bukan orang yang sembarangan mengajar. Saya bukan hamba Tuhan yang asal-asalan. Saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau saya sudah menyampaikan kepada saudara, artinya saya sudah meyakini 100%. Dan kalau saya sudah meyakini 100%, saya tidak akan mundur apapun yang terjadi. Saya akan terus maju apapun halangannya, dan saya percaya sekali waktu Tuhan akan menunjukkan inilah jalan yang benar. Saudara-saudara, ayo di dalam nama Yesus saya menyerukan kepada semua saudara, saya memanggil semua saudara, ayo beri dirimu untuk dimuridkan. Beri dirimu untuk dimuridkan. Ini bukan waktunya untuk menjadi orang Kristen yang main-main lagi. Ini bukan waktunya untuk menjadi orang Kristen yang terus hidup di dalam bayang-bayang kekristenan yang palsu. Ini waktunya kita semua masuk dalam realitas kekristenan yang sejati. Ini waktunya kita masuk dalam kekristenan, realitas kekristenan yang sejati. Kita menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Bukan sekedar mengenal perbuatan Tuhan, bukan sekedar mengenal mujizat Tuhan. Puji Tuhan dengan semua mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan dengan semua berkat materi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi itu bukan tujuan kita. Saya tidak peduli lagi apakah saya kelimpahan materi atau tidak. Yang saya kejar, yang saya tuju sekarang adalah kelimpahan hayat di dalam Kristus Yesus. Dan saya berdoa supaya semua saudara akan bergerak bersama-sama dengan saya. Berapapun orang yang mau ikut bersama dengan saya percaya itulah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bergerak bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga kita sebagai tubuh Kristus akan bertumbuh bersama-sama. Saya harap saudara sadar, kalau tubuh Kristus semua tumbuhnya sama-sama. Kalau suruh tubuh saya bertumbuh, tangan saya tidak bertumbuh sendirian, itu namanya cacat. Betul saudara? Kalau muka saya semuanya bertumbuh, hidung saya nggak bertumbuh, kecil sendirian di sini, itu namanya jelek. Semua anggota tubuh harus bertumbuh bersama-sama. Makanya namanya kelompok tumbuh bersama. Tidak ada yang tidak mau tumbuh, atau tidak ada yang tumbuh sendirian. Namanya juga anggota tubuh. Mau nggak mau kita harus saling menunggu. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang tegar hatinya, yang nggak bisa ditungguin lagi, mau nggak mau harus dipotong, saudara-saudara. Satu kali saya baru mengerti tentang penyakit usus buntu gara-gara anak saya sakit masuk rumah sakit. Selama ini saya pikir sakit usus buntu, operasi usus buntu, kenapa harus dioperasi? Saya pikir selama ini ada kebuntuan di ususnya. Dan selama ini dongeng atau cerita yang saya dengar adalah kenapa orang sakit usus buntu? Karena dia suka makan biji-bijian ditelan. Jadi kalau makan manggis sama biji-bijinya ditelan. Ada yang makan manggis sama biji-bijinya? Nggak ada ya? Saya sama bijinya loh saudara. Makan kecapi tahu? Makan kecapi sama biji-bijinya ditelan. Jadi ketika saya dengar cerita itu, saya ngeri juga. Karena dulu-dulu saya kalau makan manggis, makan kecapi, biji-bijinya saya telan. Saya pikir itu sehat. Lalu saya dengar orang usus buntu dioperasi usus buntu. Lalu menurut tahyul yang saya dengar, itu orang sakit usus buntu itu sering makan biji-bijian, nggak dibuang, dimakan. Jadi itu bijinya menyumbat di usus sehingga ususnya jadi buntu. Jadi perlu dioperasi. Dipotong kanan kiri di bagian bijinya itu, lalu nanti ususnya disambung lagi. Itu operasi usus buntu. Ternyata itu salah saudara.
Usus buntu itu bukan begitu. Jadi usus buntu itu adalah nama sebuah usus. Dalam tubuh kita ada usus besar, ada usus kecil, ada usus 12 jari. Nah, ada usus buntu. Kenapa dinamakan usus buntu? Dia letaknya di pojokan, di jalan buntu. Namanya makanya usus buntu, karena letak usus ini di ujung jalan, udah jalan buntu. Makanya disebut usus buntu. Lalu saudara-saudara, nah kalau usus buntu ini bermasalah, katakanlah infeksi, lebih baik dipotong, lebih baik dioperasi. Mengapa? Karena ini usus buntu ini dari dulu sampai sekarang, para dokter menyelidiki, fungsinya belum ketahuan jelas. Jadi usus buntu itu ada di ujung dan fungsinya belum ketahuan jelas untuk apa dia di sana. Supaya buntu. Jadi ini usus yang ada di ujung letaknya, makanya namanya usus buntu. Lalu fungsinya enggak ketahuan jelas. Makanya kalau usus ini punya sedikit masalah, semua dokter menganjurkan potong. Namanya operasi usus buntu. Ususnya dipotong. Karena menurut para dokter, ngapain dibiarin ususnya kalau bermasalah? Daripada kita berusaha memperbaiki usus buntu ini yang nggak ketahuan fungsinya dengan jelas, lebih baik dipotong jadi selesai masalahnya. Dia bilang begitu, saudara-saudara. Makanya kalau punya masalah di usus buntu, lebih baik potong. Semua dokter menganjurkan operasi, potong usus buntunya. Itu yang namanya operasi usus buntu. Saya baru tuh, usus buntu gitu tuh. Bukan ususnya mengalami kebutuhan, bukan, ini infeksi di usus buntu. Nah, usus buntu adalah usus yang nggak ketahuan fungsinya. Karena dia nggak ketahuan fungsinya, jadi boleh ada, boleh enggak. Kalau dia bermasalah sedikit, lebih baik dipotong, supaya nggak menimbulkan masalah untuk seluruh tubuh. Nah, yang Paulus lakukan di jemaat Efesus adalah operasi usus buntu. Ada orang-orang yang tegar hatinya, bukan mau diyakinkan, malah menolak jalan Tuhan dan mengumpat jalan Tuhan di muka umum. Paulus pikir ini usus buntu nih. Kenapa? Nggak jelas fungsinya, tapi bikin masalah. Fungsinya nggak jelas tapi bikin masalah. Daripada nanti bermasalah untuk seluruh tubuh, potong. Jadi apa yang Paulus lakukan adalah operasi usus buntu. Setelah ingat beberapa waktu yang lalu saya melepas beberapa jemaat, pikiran saya sama. Ini jemaat nggak terlalu ketahuan fungsinya, tapi bisa bikin masalah untuk seluruh jemaat. Daripada nanti bikin masalah untuk seluruh jemaat, lebih baik saya potong. Itulah namanya operasi usus buntu. Nah, saya berdoa, saya berharap semua saudara bukanlah usus buntu. Semua saudara adalah usus besar, usus kecil, usus 12 jari. Ya, yang badannya besar bolehlah disebut usus besar. Yang badannya kecil bolehlah disebut usus kecil. Tapi yang saya mau semua saudara adalah usus yang ketahuan jelas fungsinya. Karena kalau nggak ketahuan jelas, kalau nggak bikin masalah sih nggak apa-apa, diamin aja. Tapi kalau udah nggak ketahuan jelas fungsinya, bikin masalah, nanti bisa bikin masalah untuk seluruh tubuh, lebih baik dipotong. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Nah, sering kali kita tuh nggak mau sebetulnya melakukan operasi usus buntu. Cuma di lapangan kadang-kadang kita terpaksa melakukannya demi menyelamatkan seluruh tubuh. Ya saudara. Nah, saya berdoa, saya berharap semua saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih.
Semua yang ada di rumah juga, yang terbuka hatinya terhadap jalan Tuhan. Saudara juga adalah orang-orang yang terpilih. Ya saudara, bukan sekedar terpanggil, tapi terpilih. Sehingga semua saudara mau diyakinkan, terbuka hatinya terhadap jalan Tuhan. Sehingga kita bisa bersama-sama menuju kepada realitas kekristenan yang sejati. Kita tidak lagi mau hidup dalam bayang-bayang, kita mau hidup dalam realitas. Kita tidak lagi mau tinggal dan melayani dalam bayang-bayang, kita mau melayani dalam realitas. Ya saudara, saya memanggil semua saudara yang memang dipanggil oleh Tuhan untuk berada bersama-sama di tempat ini, untuk bergerak bersama-sama di tempat ini. Ayo kita bergerak bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Akan tiba waktunya, saudara-saudara. Saya selalu ingat sejak saya ada di tempat ini, Tuhan menugaskan saya untuk menjadikan gereja ini sebagai pilot project, proyek percontohan. Namanya proyek percontohan, saudara-saudara. Jadi sering melakukan eksperimen, uji coba. Tapi sekali waktu kita akan menemukan yang terbaik, dan itulah jalan Tuhan buat kita. Dan sekali waktu kita akan bisa mempersembahkan ini kepada seluruh gereja Tuhan. Inilah gereja yang normal. Inilah gereja yang sejati. Seluruh anggota tubuhnya berfungsi dengan jelas. Seluruh anggota tubuhnya berfungsi secara pasti. Tidak lagi ada usus buntu di dalamnya. Amin saudara-saudara. Semua saudara mau berfungsi? Semua saudara mau bergerak bersama-sama? Semua kita adalah tubuh Kristus, amin. Amin. Dan kita akan memanifestasikan kepala kita, yaitu Kristus, sehingga di mana kita berada, Kristus dipermuliakan. Ketika Alkitab bicara tentang ciptaan baru adalah tubuh Kristus, ciptaan baru adalah korporat. Itu sebabnya saya suka bilang, saudara nggak bisa bertumbuh sendirian, kita harus bertumbuh bersama-sama, karena kita dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak hal besar yang Kau sedang siapkan bagi kami Tuhan. Banyak hal besar yang akan Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyiapkan Tuhan kebangunan rohani yang sejati di tengah-tengah kami Tuhan. Sepanjang 2 tahun ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Engkau benar-benar mengirimkan Tuhan kebangunan rohani yang sejati di dalam gereja ini Tuhan. Engkau bangkitkan gereja ini Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Engkau bangkitkan gereja ini Tuhan menjadi kehidupan gereja yang normal Tuhan, yang bisa menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lainnya Tuhan. Engkau bangkitkan gereja ini Tuhan menjadi gereja Tuhan yang sejati, menjadi gereja Tuhan yang normal, menjadi manifestasi kerajaan surga di atas muka bumi ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mengeksekusi setiap rencana kerajaan surga lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu semua di hadapan Tuhan. Berikan hidupmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau bergerak bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Aku mau terikat di dalam tubuh Kristus. Aku mau menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan, akulah tubuh Kristus. Akulah tubuh Kristus. Haleluya. Aku bukan sendiri lagi Tuhan, aku bersama-sama dengan saudara seiman yang lainnya Tuhan. Oh Tuhan, kami adalah bersaudara di dalam Tuhan. Kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Oh bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Satukan kami Tuhan, satukan kami Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menjadi satu tubuh di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, turunlah berkat buat setiap kami Tuhan. Turunlah mujizat buat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, yang menyatukan kami semuanya Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kepala kami, dan Engkaulah satu-satunya yang besar, dan tidak ada yang lain yang besar Tuhan. Kami semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lainnya Tuhan. Dan kami semua penting di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami satu tubuh di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, bekerja di dalam kami, bekerja melalui firman Tuhan. Oh, kobarkan roh kami melalui firman Tuhan. Hidupkan kami dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, benar-benar untuk beralih, untuk berpindah dari bayang-bayang kepada realitas. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Biar nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Haleluya.